Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gendut Suryawati, NIM 1903211000097. Pada video kali ini, untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah APNP, saya akan menjelaskan tentang isu atau permasalahan dan kebijakan yang berkaitan dengan komoditas padi, tebu, dan sapi potong. Yang pertama adalah komoditas padi. Komoditas padi merupakan komoditas unggulan atau yang terpenting di Indonesia karena tanaman padi adalah tanaman yang menghasilkan beras dan beras merupakan makanan pokok dari orang Indonesia. Negara Indonesia sendiri adalah negara terbesar nomor 3 di dunia yang memproduksi padi atau beras. Yang pertama adalah negara Cina dan yang kedua adalah negara India. Selanjutnya adalah negara Indonesia. Isu atau permasalahan pada komoditas padi di Indonesia saat ini adalah turunnya harga gabah petani lokal. Harga gabah di daerah Ngawi dan Demak rata-rata kurang dari Rp4.000 per kilogram. Hal ini terjadi karena adanya rencana impor beras sebesar 1 juta ton di awal tahun 2021. Rencana tersebut mencuat ketika petani bersiap panen raya pada bulan Maret sampai April 2021. Dalam pelaksanaan kebijakan impor beras yang dilakukan, pemerintah juga harus memperhatikan petani. Yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pada pasal 39, kebijakan dan peraturan impor pangan juga harus diarahkan untuk keberlanjutan usaha tani, peningkatan kesejahteraan petani, nelayan dan pembudidaya ikan, serta usaha mikro dan kecil. Selanjutnya adalah komoditas tebu. Komoditas tebu merupakan komoditas yang utama yang dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan gula. Menurut data BPS tahun 2017, provinsi di Indonesia dengan luas dan produksi tebu terbesar di Indonesia adalah Provinsi Jawa Timur. Isu atau permasalahan komoditas tebu di Indonesia saat ini adalah luas lahan tebu yang semakin berkurang. Menurut data Kementan pada tahun 2015, luas lahan tebu di Indonesia adalah sekitar 445.651 hektar dan pada tahun 2020 turun menjadi 416.082 hektar. Hal ini dikarenakan alih fungsi lahan tebu menjadi lahan pertanian lainnya. Kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan menetapkan harga gula kristal yang merupakan produk olahan dari tebu, sehingga produksi tebu petani bisa menjadi lebih kompetitif. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2010 tentang penetapan HPP gula kristal putih. Selanjutnya adalah sapi potong. Sapi potong merupakan ternak ruminansia yang mempunyai kontribusi terbesar sebagai penghasil daging sapi serta untuk pemenuhan kebutuhan protein hewani. Konsumsi daging sapi di Indonesia mencapai 680.000 ton per tahun dengan produksi sapi potong yaitu 396.000 ton per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa isu atau permasalahan pada komoditas sapi potong di Indonesia saat ini adalah belum tercukupinya kebutuhan akan daging sapi di Indonesia. Untuk menangani masalah tersebut, pemerintah melakukan kebijakan impor daging dari luar negeri. Ketentuan impor daging tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59 Tahun 2016 tentang ketentuan ekspor dan impor hewan dan produk hewan.